Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini adalah kuliah terakhir untuk mata kuliah struktur baja dan juga praktik struktur baja. Jadi di pertemuan terakhir ini kita akan mencoba mengaplikasikan beberapa teori desain yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, khususnya adalah mengenai batang tekan. Nah, ini adalah outline perkuliahan pada hari ini. Ada 12 komponen pembahasan yang bisa kita diskusikan, namun pada kesempatan kali ini kita fokus saja ke poin pertama sampai dengan poin keempat terlebih dahulu. Nah, selebihnya nanti di poin ke-5 sampai dengan 12 silahkan Anda bisa membaca secara mandiri di rumah, karena pada prinsipnya teori dan juga formula ataupun persamaan yang telah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya itu bisa kita aplikasikan langsung pada kesempatan kali ini. Nah, kita coba review terlebih dahulu beberapa teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk komponen batang tekan ini Anda bisa membuka lebih lanjut nanti di SNI 1729 2015, khususnya adalah di poin atau di pasal E ya. Di sini Anda bisa lihat ada beberapa rangkuman. Contohnya adalah di sini ada pasal E1 yang membahas lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan umum yang berlaku pada perancangan batang tekan. Nah, pada prinsipnya kita bisa mendesain batang tekan ini berdasarkan teori LRFD, atau di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai teori DFBK ya. Atau juga kita bisa mendesainnya menggunakan teori ASD, atau dalam bahasa Indonesia adalah DKI. Ya, LRFD sendiri ini adalah kepanjangan dari Load Resistant Factor Design ya, sedangkan ASD itu adalah Allowable Stress Design. Saya sudah membicarakan ini pada perkuliahan sebelumnya, sehingga saya tidak akan bahas lebih lanjut pada kuliah kali ini. Nah, pada prinsipnya saat ini teori LRFD inilah yang jauh berkembang dan banyak dipakai oleh engineer saat ini, sedangkan teori atau teori desain ASD ini banyak dipakai oleh engineer pada masa yang lampau. Kalau Anda di beberapa kesempatan mendengar terminologi mengenai SF atau safety factor, ini adalah apa yang menjadi ciri khas dari ASD atau Allowable Stress Design. Nah, prinsipnya nanti kita akan menggunakan LRFD, di mana kalau kita menggunakan teori LRFD, kita perlu menghitung yang disebut sebagai tahanan rencana, yaitu perkalian antara faktor reduksi kekuatan dengan tahanan nominal. Karena kita sedang membicarakan batang tekan, maka nanti PN ini adalah kuat tekan nominal dari profil yang kita gunakan. Dan inilah yang nanti akan kita hitung sesuai dengan beberapa persamaan yang telah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Kemudian faktor reduksi kekuatan sendiri untuk batang tekan Anda bisa langsung saja ambil sebesar 0,9. Ini seperti apa yang telah diatur di dalam SNI 1729 2015. Lalu di pasal E2 itu juga telah diatur secara cukup rinci, yaitu mengenai panjang efektif, di mana kalau di batang tekan kemarin juga disarankan adanya batas maksimum panjang efektif, maka di sini pada kesempatan kali ini di batang tekan juga ternyata SNI merekomendasikan agar KL per R yang kita gunakan itu tidak melebihi 200. Jadi KL per R ini sebaiknya kurang dari sama dengan 200. Walaupun ini bukan ketentuan yang wajib, tetapi ini hanya bersifat rekomendasi atau saran, tetapi sebagai perencana
ada baiknya kita mengikuti apa yang telah disarankan di dalam standar desain. Nah, lalu apa dasar pertimbangan angka 200 ini? Di SNI di bab E2 juga telah disebutkan bahwa adanya pertimbangan dari aspek profesionalitas dan juga ekonomis. Profesionalitas ini bisa kita kaitkan dengan bahwa hasil desain kita itu menghasilkan kualitas yang baik. Artinya selain dia kuat, dia juga nyaman, ya, serta dia mudah dilaksanakan. Namun memang KL/PR ini akan cukup banyak berkaitan dengan bagaimana perilaku dari komponen struktur yang kita desain. Mungkin saja kalau kita mendesain dengan KL/PR yang melebihi 200, maka akan dihasilkan hasil desain yang masih aman, tetapi dia cukup fleksibel. Artinya ketika terjadi beban dinamis, dia mudah sekali untuk bergetar. Oke, lalu Anda bisa lihat juga di pasal E3 ini juga telah diatur secara rinci oleh SNI, di mana pada pasal tersebut Anda bisa lihat di sini, ya, pada pasal tersebut kita bisa menghitung secara lebih lanjut nilai dari tegangan kritis atau FCR, yang mana ternyata FCR itu akan ini ya, tegangan kritis di sumbu vertikal ini akan terkait dengan berapa nilai KL/R yang dimiliki oleh profil kita. Artinya apa? Setiap profil itu akan memiliki pengaruh, ya, terhadap tegangan kritisnya, dan juga ada faktor-faktor geometri yang lainnya seperti adalah jenis tumpuan maupun panjang dari batang tersebut. Nah, terlihat di gambar E1 bahwa ada tekuk inelastik dan juga tekuk elastik. Ini adalah perilaku tekuk yang terjadi pada profil yang kita akan desain. Nah, kaitannya ke mana? Itu adalah nanti ke nilai FCR, yang mana FCR bisa kita hitung berdasarkan dua persamaan, ya, yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, lalu lebih lanjut, pasal berikutnya ini akan mengatur bagaimana menghitung PN sesuai dengan profil yang sedang kita gunakan. Contohnya Anda bisa lihat di sini bahwa pasal E4 ini mengatur untuk profil berupa profil siku ganda dan juga profil T, dengan catatan bahwa dia tanpa memiliki elemen yang langsing. Dan di sana nanti akan diatur bahwa perilaku atau mode kegagalan yang mungkin terjadi itu adalah berupa torsional buckling, ini tekuk torsi, dan juga tekuk torsi lentur, flexural torsional buckling. Kemudian di pasal E5 Anda bisa lihat juga bahwa ini mengatur untuk profil siku tunggal, profil L, yang mana akan digunakan sebagai komponen tekan. Lalu di pasal 6 ini adalah E6 maksud saya, itu adalah untuk profil tersusun, ya. Ini bisa berupa profil IWF yang custom, di mana badannya itu dilas dengan sayapnya. Ini termasuk dalam kategori pasal E6. Kemudian di pasal E7 ini diatur lebih lanjut untuk semua profil sebenarnya, ya, yang mana profil tersebut memiliki elemen yang langsing. Nah, kalau profil yang kita gunakan termasuk dalam profil langsing, nanti kita akan gunakan faktor Q yang diatur lebih lanjut ini di pasal E7. Oke, itu kira-kira beberapa review yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya atau detailnya Anda bisa buka kembali slide di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba buka lebih lanjut aplikasi untuk profil IWF di sini, ya. Kita akan diminta untuk menghitung berapa kapasitas tekan dari profil IWF tersebut dan apakah dia mampu untuk mendukung beban yang bekerja. Anda bisa lihat di sini di gambar sebelah kanan ada suatu profil IWF, ya, yang disimbolkan dengan garis yang tebal ini. Kemudian panjangnya adalah L, lalu pada arah tegak lurusnya itu tersambung dengan
katakanlah balok anak ya, sehingga bentangnya terpisah, bukan balok anak, ada pengaku lateral ya, yang sifatnya atau bentuknya bisa berupa balok, sehingga dia membagi tinggi kolom ini menjadi 2, sehingga kita tulis sebagai L/2. Lalu diketahui pula bahwa tumpuannya diasumsikan berupa sendi dan sendi, kemudian dia bekerja beban titik sebesar PD dan PL serta beban lateral ya pada tengah bentang. Profil yang digunakan diketahui adalah profil WF 350 x 175 x 7 x 11 dengan panjang tak terbrace itu adalah 9 meter, itu pada sumbu kuat, dan panjang tak terbrace terhadap sumbu lemah dan torsional itu adalah separuhnya, L/2, yaitu adalah 4,5 meter. Diketahui bahwa mutu materialnya adalah 250 MPa, modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa, beban hidupnya adalah 200 kN, beban matinya adalah 275 kN. Lalu data profil ini Anda bisa membuka lebih lanjut di tabel profil baja, silahkan saja, nanti Anda bisa membuka dan Anda bisa mendapatkan nilai AG, RX, RY, kemudian E dan FY ini tentunya akan tergantung dari mutu material yang digunakan. Ini adalah mutu material baja yang digunakan. Nah, kita coba hitung. Nanti pertama kita harus mengevaluasi terlebih dahulu ya nilai K-nya, karena diketahui tadi tumpuannya adalah sendi dan sendi, maka K-nya bisa kita ambil sebesar 1. Lalu nilai KLX dan KLY ini adalah nilai faktor K ini kita kalikan dengan panjang di sumbu X dan di sumbu Y. Ya, Anda bisa lihat tadi bahwa di sumbu X itu panjang tak terbrace-nya adalah 9 meter, sedangkan di sumbu lemahnya adalah 4,5 meter. Artinya ini yang KLX itu adalah sumbu kuat. Nah, bagaimana ilustrasinya? Ini kalau saya punya IWF yang dijadikan kolom, maka arah ke sini ini adalah sumbu kuat, dan ke kanan ini adalah sumbu lemahnya. Oke, lalu ini LY ya, berarti sumbu lemahnya tadi 4,5 meter. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai KL/R-nya, kelangsingannya ya. Kita ambil nilai terbesar yang menentukan ya, sehingga nanti profil tersebut akan diwakili oleh KL/R yang paling besar, karena dia yang paling menentukan. Kemudian tahap kedua yang sangat penting adalah menentukan tegangan tekuk kritis elastik, yang mana nilainya Fe bisa kita hitung dengan persamaan berikut ini. Anda bisa dapatkan nanti 152,089 MPa. Nah, untuk langkah berikutnya kita harus menghitung nilai FCR. FCR ini tergantung pada nilai batasnya, yaitu 4,71 akar E dibagi dengan FC aksen. Nilai ini kita akan bandingkan dengan KL/R yang mewakili tadi. Karena KL/R-nya kurang dari nilai batas ya, 133,219, maka nanti FCR yang digunakan persamaannya adalah yang berikut ini. Karena Anda ingat bahwa persamaan untuk menghitung FCR itu ada 2, silahkan disesuaikan dengan kondisi batas, yaitu 4,71 akar E dibagi dengan FY. Ketemulah FCR adalah 125, sehingga nanti kita akan hitung ya nilai PN-nya itu berapa. Nilai PN sendiri ini bisa dihitung dari FCR dikalikan AG. Nah, lalu berikutnya, ini tadi baru menghitung PN. Untuk mengevaluasi apakah profil kita aman atau tidak, kita perlu mengalihkannya dengan faktor reduksi. Faktor reduksinya berdasarkan informasi di soal tadi
diambil 0,9 ya, informasi di slide depan tadi. Kita kalikan dengan PN, kita akan dapatkan 713,99 kN. Inilah yang disebut sebagai tahanan dari profil yang tersedia. Kita akan bandingkan nilainya terhadap PU. Ini adalah 1,2 kali dead load ditambah 1,6 kali left load. Ini adalah dead loadnya dan ini adalah left loadnya. Kombinasinya adalah 680 kN. Intinya, profil akan dikatakan aman jika V dikalikan PN nilainya lebih besar dari gaya dalam aksial tekan yang terjadi. Dari sini terlihat ya bahwa VC dikalikan PN itu lebih besar dari PU dan rasionya adalah di angka 0,9, sehingga profil yang kita gunakan itu adalah profil yang aman atau mampu untuk mendukung beban rencana. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya adalah kalau kolom yang kita gunakan salah satunya adalah bersifat langsing. Profil yang kita gunakan menggunakan atau terdapat sayap atau badannya langsing. Nah, di contoh ini akan dicontohkan untuk badan yang langsing ya. Nanti di contoh berikutnya Anda silahkan bisa cek untuk sayap yang langsing. Nah, kita diminta untuk menghitung kekuatan dari profil tersusun berikut, terdiri dari plat baja sayap, ya. Platnya ukurannya adalah 25 mili kali 200 dan plat 2 itu adalah 6 mili kali 380 mili. Kontrol apakah kolom ini mampu menahan gaya tekan aksial akibat beban mati PD 500 kN dan PL 600 kN. Nah, panjang kolomnya adalah 4,5 meter dan kedua ujungnya berubah sendi-sendi, sehingga dan juga FY-nya adalah 250 MPa serta E-nya adalah 200.000 MPa. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini bahwa sebelum ke sana kita coba cek ya, bahwa plat sayapnya tadi ini adalah lebarnya 200 dan tebalnya adalah 25 mili. Ini tadi 200 mili. Kemudian tebal webnya diketahui adalah 6 mili, seperti yang diketahui tadi di soal, dan lebarnya atau H-nya ini adalah 380 mili. Nah, dengan berbekal pengetahuan ini mengenai geometri ini, sekarang kita coba melihat beberapa nilai geometri yang lain. Tadi E sudah kita ketahui, FY juga tahu, faktor Poisson ratio itu diambil 0,3, lalu G modulus geser bisa dihitung dengan persamaan berikut ini, E dibagi 2 dikalikan 1 plus mu. Kemudian properti geometrinya, D-nya tadi sudah tahu, BF tahu, TF tahu, H-nya bisa kita hitung, TW-nya juga sudah tahu. Sekarang kita hitung yang lain. Ini Anda silahkan bisa hitung luas penampangnya berapa, modulus momen inersianya berapa untuk sumbu Y dan sumbu X, radius girasinya berapa untuk sumbu Y dan sumbu X pula. Ini pertemuan ke 1 atau kedua setelah UTS sudah kita diskusikan caranya. Lalu berikutnya nilai K ini kita ambil 1. Kenapa? Karena tumpuannya adalah tadi sendi dan sendi. Kemudian yang berikutnya adalah KLY dan KLZ. Ini adalah kontrol kelangsingan. KLY per RY ketemulah sekian, 83,363. Kemudian kita hitung FE. Jadi caranya sama persis dengan contoh nomor 2 tadi ya. FE-nya untuk nilai Y adalah sekian dengan persamaan yang ada. Ternyata ini adalah untuk menghitung tegangan tekuk torsional kritis elastik. Lalu tekuk torsional umumnya tidak menentukan jika KLY nilainya lebih besar dari KLZ.
Meskipun demikian, di sini dilakukan pengecekan sebagai ilustrasi perhitungan. Ini adalah beberapa parameter yang diambil dari persamaan di SNI. Anda bisa buka nanti bahwa ada H0, CW, kemudian C, FET, dan seterusnya. Silahkan bisa dihitung. Oke, nilai FET-nya ini ternyata lebih besar dari FEY ya, sehingga FE yang diambil adalah nilai yang terkecil, yaitu nilai FEY. Intinya adalah ini akan membuktikan seperti itu. Oke, lalu terkait dengan kelangsingan. Kita akan mengecek kelangsingan sayap. Cek kelangsingan sayap dengan menggunakan tabel B41 ASNI. Kemudian kita akan menghitung nilai QS, faktor reduksi elemen sayap tanpa pengaku, dengan menggunakan pasal E71 SNI baja 2015. Lalu kita bisa hitung nilai KC dengan persamaan berikut ini di bawah ini. Nilainya ternyata berada di antara batas 0,35 dan 0,76. Lalu untuk sayap ini B-nya bisa kita ambil sebagai BF per 2, lalu T-nya adalah TF dikalikan B, sehingga lambdanya adalah B per T, nilainya adalah 4. Kemudian hitung faktor kelangsingan batas untuk sayap, itu adalah lambda R, nilainya adalah berikut ini, diambil dari tabel B41A untuk case nomor 2, ketemulah 12,834. Lambda yang kita peroleh 4 ya, itu kurang dari lambda R, tentu maka sayap ini tidak langsing, sehingga QS-nya bisa diambil sama dengan 1. Nah, kemudian kita cek yang berikutnya adalah kelangsingan di elemen web atau badan dan profil. Kemudian kita akan hitung QA-nya. Kalau QA ini untuk badan, kalau QS tadi adalah untuk sayapnya. Lambda bisa kita hitung dengan perbandingan antara H per TW 63,3. Kemudian kita hitung batas kelangsingan sesuai SN di tabel B41A, case nomor 5, lambda R nilainya adalah 1,4 akar E per FY, ketemulah 42,144 ya. Lambda ternyata lebih dari lambda R, artinya apa? Profil kita adalah profil yang langsing. Jadi di badannya ini termasuk sebagai profil yang langsing, sehingga kita harus mengambil pasal E7. Dan nilai F kecil ini nanti akan diambil sebagai FCR yang dihitung berdasarkan Q sama dengan 1. Nah, berikutnya kita bisa hitung FCR-nya ya, sesuai dengan ini adalah batasnya seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Karena KL per R itu ternyata kurang dari batas, maka FCR-nya bisa kita hitung dengan persamaan berikut ini. Ketemulah 168,356 MPa. F-nya kita ambil sama dengan FCR. Lalu kita hitung B efektif dengan ketentuan sebagai nilai terkecil antara H atau persamaan 1,92 TW dan seterusnya ini. Ternyata dari sini kita bisa evaluasi bahwa BE-nya adalah 323,589. Untuk itu A efektifnya adalah BE dikalikan TW ditambah 2 kali BF kalikan TF. Intinya adalah faktor Q itu nanti kita gunakan untuk mereduksi luas tampang. Lalu QA itu adalah rasio antara AE dengan A, ketemulah sekian 0,972, sedangkan QS-nya bisa kita ambil sebagai 1 karena sayapnya tadi adalah non langsing. Nah, dengan demikian kita bisa menetapkan tegangan tekuk lenturnya, bahwa FCR itu bisa kita hitung dengan melihat kondisi batasnya. FCR ini batasnya 4,71 akar ini ya, dan seterusnya. Ini tadi KL per R-nya ternyata kurang dari batas, maka FCR-nya bisa kita hitung sebagai berikut. Terlihat di sini ada faktor Q yang telah kita hitung dari slide sebelumnya tadi. Ketemulah FCR-nya adalah 170,201. Kita bisa hitung bahwa PN adalah FCR kali A, ketemulah
kuat tekan nominalnya adalah sebagai berikut ini. Sekarang kita kalikan dengan faktor reduksi kekuatan sebesar 0,9 dan kita evaluasi terhadap nilai PU tadi 1,2 kali dead load ditambah 1,6 kali live load. Ternyata ya masih lebih besar kapasitasnya. Kalau dirasiokan masih di angka sekitar 0,8. Artinya apa? Bahwa profil yang kita gunakan itu aman atau mampu untuk mendukung beban rencana. Oke, nah saya kira itu. Nah, berikutnya sayap yang langsing Anda bisa baca sendiri, nanti slide yang akan saya upload di Google Classroom. Prinsipnya sama ya, tetapi maksudnya prinsipnya sama dengan contoh nomor 3, tetapi ini yang langsing adalah sayapnya, sedangkan badannya non langsing. Namun langkah perhitungannya kurang lebih sama seperti dengan langkah perhitungan di soal atau contoh nomor 3. Nah, silahkan nanti bisa dibaca sendiri atau dipelajari secara mandiri di rumah. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.